Cerita ke-6 dari buku Batu-Batu Lapar. Kerajaan Kartu. 1. Alkisah, ada sebuah pulau sunyi di lautan yang jauh, di mana hidup para raja dan ratu, para as dan jack di kerajaan Kartu, para 10 dan 9, bersama para 2 dan 3, juga seluruh anggota lainnya. Telah sejak lama pula bermukim di sana. Namun mereka ini bukanlah orang-orang yang terlahir 2 kali, sebagaimana para kartu bangsawan yang terkenal itu. As, Raja, dan Jack adalah kasta tertinggi. Kasta keempat tersusun dari gabungan kartu yang lebih rendah. 2 dan 3 adalah yang terendah di antara semuanya. Kartu-kartu inferior ini tidak pernah diizinkan duduk di deretan yang sama dengan kartu bangsawan yang agung. Sungguh mengagumkan aturan-aturan dan hukum-hukum kerajaan pulau itu. Peringkat setiap individu telah ditentukan sejak masa yang jauh silam. Tiap orang memiliki tugasnya masing-masing dan tidak pernah melakukan tugas yang lain. Tangan gaib tampil menuntun kemanapun mereka pergi, sesuai hukum. Tidak seorang pun di kerajaan Kartu mempunyai kesempatan untuk berpikir. Tidak ada yang punya kebutuhan untuk sampai pada keputusan apapun. Tidak ada yang pernah diminta memperdebatkan soal apapun. Semua penduduk bergerak di sepanjang alur beku tanpa bicara. Ketika jatuh, mereka tak gaduh. Mereka berbaring telentang, tengadah menghadap langit, dalam tampilan rapi masing-masing yang sudah diatur dengan ketat untuk selamanya. Terhampar ketenangan yang luar biasa di kerajaan Kartu ini. Kepuasan dan kesenangan telah lengkap dalam seluruh kepenuhannya yang bulat. Tak pernah ada keributan atau kekerasan. Tak pernah ada sukacita atau gairah. Samudra Raya yang mengalunkan lagu Nina Boboknya dengan satu melodi yang tiada pernah berhenti. Membuai pulau ke dalam tidur dengan rimbuan sentuhan lembut tangan-tangan putih ombaknya. Langit luas, bagaikan rentang sayap-sayap biru langit, ibu burung yang mengeram, mendepak pulau ke dalam bulu-bulu halusnya. Memang, pada cakrawala yang jauh, seguris garis biru tajam mengisyaratkan pantai lain. Namun tak ada suara tangkar atau cekcok yang sanggup mencapai Pulau Kartu dan mengganggu tidurnya yang tenang. 2. Di negeri asing yang jauh di seberang lautan, hiduplah seorang pangeran muda yang beribukan ratu yang berduka. Ratu ini telah tumbang dari tahta dan tinggal di pantai bersama putra sematawayangnya. Sang pangeran menghabiskan masa kecilnya seorang diri dan terlantar. Duduk di sisi ibunya yang terlantar, menganyam jaring hasrat besarnya. Dia mendambakan pergi untuk mencari kuda terbang, permata di kepala kobra, mawar surga, jalan-jalan ajaib, atau untuk menemukan tempat putri jelita tidur di kastil raksasa melintasi 13 sungai dan menyeberangi 7 lautan. Dari putra saudagar di sekolah, pangeran muda itu mempelajari kisah-kisah kerajaan asing. Dari putra Kotwal, ia belajar mengenai petualangan 2 jin lampu. Dan ketika hujan turun, memukul-mukul dan mendung menyelimuti langit, ia akan duduk pada ambang menghadap laut dan berkata pada ibunya yang berduka, "Ceritakanlah padaku, Bunda, kisah tentang sebuah negeri yang jauh di sana." Dan ibunya akan menceritakan kepadanya sebuah kisah tanpa akhir
yang didengarnya semasa kanak-kanak dulu, tentang sebuah negeri yang indah di seberang lautan, tempat bermukim putri jelita. Dan hati pangeran muda itu pun akan tersiksa rindu dendam saat ia duduk di ambang, menatap laut, menyimak cerita mudanya yang menakjubkan. Sementara di luar hujan pun turun memukul-mukul dan mendung kelabu menyelimuti langit. Suatu hari, putra saudagar mendatangi pangeran dan berkata lantang, "Sobat, pelajaranku telah tamat. Sekarang aku akan berangkat mencari peruntunganku di laut. Aku datang kepadamu untuk mengucapkan selamat tinggal." Pangeran menjawab, "Aku ikut denganmu." Dan putra Kotwal berkata pula, "Sobat-sobat, sejujurnya dan sesungguhnya, kalian tak akan meninggalkanku. Aku pun akan menemani kalian." Lalu pangeran muda berkata kepada ibunya yang berduka, "Bunda, aku akan pergi untuk mencari peruntunganku. Kelak jika aku kembali, aku pasti telah menemukan cara untuk menghapus segala dukamu." Maka 3 sekawan pun memulai perjalanan mereka bersama. Di dermaga telah berlabuh 12 kapal dagang, dan 3 sekawan naik ke kapal. Angin selatan sedang berhembus, dan 12 kapal itu mulai berlayar, secepat hasrat yang merebak di dada pangeran. Di pulau kulit kerang, mereka mengisi 1 kapal dengan kulit kerang. Di pulau cendana, mereka mengisi kapal kedua dengan kayu cendana. Dan di pulau koral, mereka mengisi kapal ketiga dengan koral. 4 tahun berlalu, dan mereka mengisi 4 kapal lagi. 1 dengan gading, 1 dengan kesturi, 1 dengan bunga cengkih, dan 1 lagi dengan buah pala. Namun ketika kapal-kapal ini seluruhnya telah penuh terisi muatan, datanglah badai yang mengerikan. Semua kapal itu tenggelam, bersama cengkih dan palanya, dan kesturi dan gadingnya, dan koral dan cendana dan kulit kerangnya. Namun kapal yang ditumpangi 3 sekawan terkandas di karang pulau, menghempaskan mereka ke daratan dengan selamat. Dan kapal itu sendiri lalu pecah berkeping-keping. Daratan itu adalah Pulau Kartu yang termasyur, tempat tinggal As dan Raja dan Ratu dan Jack, bersama 9 dan 10, dan seluruh anggota lainnya, sesuai hukum. 3. Sampai saat itu tidak ada yang mengusik keterangan pulau itu. Tak ada hal baru pernah terjadi. Tak ada diskusi pernah digelar. Dan kemudian tiba-tiba saja 3 sekawan muncul, terlempar dari lautan. Dan debat besar pun dimulai. Ada 3 pokok utama yang direbutkan. Pertama, ke dalam kasta apakah orang-orang asing yang tak berkelas ini mesti digolongkan? Haruskah mereka disejajarkan dengan kartu bangsawan? Atau mereka cuma orang berkasta rendah yang dapat disejajarkan dengan 9 dan 10? Tidak ada contoh kasus yang dapat dirujuk untuk memecahkan pertanyaan berat ini. Kedua, apakah suku mereka? Adakah mereka memiliki warna yang lebih terang dan wajah cerah hati? Ataukah wajah semanggi yang lebih gelap? Pertanyaan ini menimbulkan debat berkepanjangan. Seluruh sistem perkawinan di pulau itu dengan tata aturannya yang ruwet akan bergantung pada penyesuaian yang sulit ini. Ketiga, makanan apakah yang mesti mereka santap? Dengan siapa mereka mesti tinggal dan tidur?
Dan haruskah kepala mereka diarahkan ke barat daya, barat laut, atau sekedar timur laut? Di seluruh kerajaan Kartu, sederet masalah yang sangat vital dan kritis ini belum pernah dibicarakan. Namun, 3 sekawan mulai kelaparan berat. Mereka harus mendapatkan makanan dengan cara apapun. Jadi, selama debat ini berlangsung, dengan kebisuan dan jeda-jeda panjangnya, dan sementara para as menggelar rapatnya sendiri dan menghimpun diri dalam komite untuk menemukan suatu penyelesaian yang kadaluarsa atas pertanyaan tersebut. 3 sekawan itu sendiri melahap apapun yang dapat mereka temukan dan mereguk setiap bejana dan melanggar semua aturan. Bahkan para 2 dan 3 pun terkejut dengan tingkah laku urakan ini. Kata 3, "Saudara 2, orang-orang ini sungguh tak tahu malu." Dan ujar 2, "Saudara 3, mereka jelas berkasta lebih rendah daripada kita." Selesai makan, 3 sekawan pergi berjalan-jalan di kota. Saat mereka melihat orang-orang janggal yang berjalan dan iring-iringan muram dengan wajah yang beku dan khidmat, pangeran menoleh pada putra saudagar dan putra kotwal, lalu membuang mukanya kembali dan tertawa terbahak-bahak. Di jalan kerajaan dan melintas alun-alun, as dan sepanjang tanggul Jack, geletar tawa aneh yang tak terdengar. Tawa yang takjub pada dirinya sendiri ini menghilang di telan rongga kesunyian yang luas membentang. Putra kotwal dan putra saudagar menggigil hebat, terkurung oleh kebisuan yang mirip hantu. Mereka menoleh pada pangeran dan berkata, "Sobat, mari kita pergi. Jangan berhenti sejenak pun di tanah hantu yang menakutkan ini." Tetapi pangeran berkata, "Sobat, orang-orang ini menyerupai manusia. Jadi aku akan mencari tahu dengan mengocok mereka atas bawah dan muka belakang. Adakah mereka memiliki setetes darah segar di nadi mereka?" 4. Hari demi hari berlalu, dan keberadaan pulau yang tenang itu terus berlangsung nyaris tanpa riak. 3 sekawan tidak menaati aturan atau hukum apapun. Mereka tak pernah melakukan apapun dengan benar. Entah itu dalam duduk, atau berdiri, atau berputar, atau berbaring. Sebaliknya, dimanapun mereka melihat hal-hal ini berjalan dengan tepat dan persis sesuai hukum, mereka pun ketawa ngakak. Mereka sama sekali tetap tak berpengaruh wibawa kekal atas aturan abadi itu. Suatu hari, para kartu bangsawan mendatangi putra kotwal dan putra saudagar dan pangeran. "Mengapa?" tanya mereka pelan. "Kalian tak berbuat sesuai hukum," 3 sekawan menjawab. "Sebab itulah Icha atau kehendak kami." Para kartu bangsawan yang agung dengan suara yang gerowong dan bergaung, seolah perlahan-lahan bangun dari mimpi berabad-abad, berkata berbarengan, "Icha." Dan mohon, siapakah Icha? Saat itu mereka tak mampu memahami siapa Icha. Namun di masa yang akan datang, seluruh pulau akan memahaminya. Secercah cahaya pertama menembus ambang benak mereka saat mereka mengetahui, dengan mengamati tindak tanduk pangeran, bahwa mereka bisa saja bergerak lurus dalam arah yang berlawanan dengan yang selama ini mereka jalani. Lalu mereka pun membuat penemuan mengejutkan lainnya, bahwa ada sisi lain kartu yang belum pernah mereka perhatikan dengan baik. Inilah awal perubahan.
Sejak perubahan itu dimulai, 3 sekawan bisa makin dalam, dan makin dalam lagi memperkenalkan mereka kepada misteri Ica. Berangsur-angsur para kartu menjadi sadar bahwa hidup tidaklah terikat aturan-aturan. Mereka mulai merasakan kepuasan rahasia dalam kekuasaan besar untuk memilih bagi diri mereka sendiri. Namun bersama dampak pertama Ica ini, seluruh tumpukan kartu perlahan-lahan mulai terhuyung-huyung, lalu ambruk ke tanah. Adegannya macam ular piton besar yang terbangun dari tidur panjang, yang perlahan mengudari lilitannya yang tak terhingga dengan geletar yang meremukkan seluruh tubuhnya. 5. Hingga saat itu Ratu Skop dan Semanggi dan Wajik dan Hati terus berada di balik tirai dengan mata menatap kosong ke ruang lengang atau terpaku pada tanah. Dan kini tiba-tiba saja, pada suatu sore musim semi, Ratu Hati dari balkon sejenak mengangkat alisnya yang legam dan sekilas menangkap sosok pangeran dari sudut matanya. "Ya Tuhan," pekik pangeran. "Kukira mereka semua lukisan. Ternyata aku salah. Mereka orang perempuan." Lalu pangeran muda itu memanggil kedua kawannya agar mendekat dan berkata dengan suara merenung, "Sobat-sobatku, ada pesona pada para wanita ini yang sebelumnya tak pernah kuperhatikan. Tatkala aku melihat kerling mata sang ratu yang legam dan berkilauan, diterangi perasaan baru. Tampak olehku secercah samar-samar fajar pertama di dunia yang baru saja tercipta." Kedua sekawan tersenyum penuh anti dan berkata, "Begitukah, Pangeran?" Dan semenjak hari itu, Ratu Hati yang malang itu berubah dari buruk menjadi lebih buruk lagi. Ia mulai melupakan segala aturan dengan cara yang sungguh-sungguh tak senonoh. Jika misalnya tempatnya dalam deretan adalah di samping Jack, tahu-tahu tanpa sengaja ia sudah berdiri di sebelah pangeran. Melihat ini, Jack dengan wajah kaku dan suara khidmat berkata, "Ratu, kau membuat kesalahan." Dan pipi merah Ratu Hati yang malang pun menjadi lebih merah lagi. Tapi pangeran dengan gagah datang menyelamatkannya dan berkata, "Tidak, tidak ada kesalahan. Mulai hari ini aku akan menjadi Jack." Yang terjadi selanjutnya, sementara tiap orang berusaha mengoreksi sikap tak pantas Ratu Hati yang dipersalahkan itu, mereka sendiri pun mulai membuat kesalahan. Para as mendapati diri mereka disingkirkan para raja. Para raja bercampur aduk dengan para Jack. Para 9 dan 10 berlagak seolah mereka termasuk golongan kartu bangsawan. Para 2 dan 3 kedapatan secara sembunyi-sembunyi mengambil tempat yang khusus disediakan untuk para 4 dan 5. Kekacauan belum pernah sedemikian membingungkannya. Telah banyak musim semi datang dan pergi di Pulau Kartu. Kokil, burung musim semi, telah menyanyikan lagunya dari tahun ke tahun. Namun belum pernah terasa seakan mengaduk-ngaduk darah seperti sekarang. Di hari-hari silam, samudra telah menantunkan melodinya yang tiada kunjung henti. Namun saat itu, ia hanya memproklamirkan monotoni hukum yang kaku. Lalu mendadak, gelombangnya mengutarakan, lewat seluruh kilat cahaya dan kilau, kelam dan tak terhingga suaranya, damba terdalam sang jantung cinta. 6. Kemanakah lenyapnya sosok mereka yang rapi, bulat, teratur, dan puas itu?
Yang ada adalah wajah penuh rindu dendam, cinta yang meradang. Yang ada adalah jantung yang berdentam-dentam binal bersama sesak. Yang ada adalah benak yang kesakitan disiksa bimbang. Musik dan desah napas, senyum dan air mata menggenangi udara. Hidup berdegup, hati meremuk, nafsu berkobar. Setiap orang kini hanya memikirkan penampilannya sendiri dan sibuk membandingkan diri dengan yang lain. As Semanggi membatin bahwa Raja Sekop mungkin cukup tampan. Tapi, kata dia, kalau aku turun ke jalan, akulah yang jadi pusat perhatian. Raja Sekop berkata, kenapa pula As Semanggi selalu menegangkan lehernya dan melangkah congkak seperti burung merak? Dia berkhayal semua ratu tergila-gila padanya. Padahal fakta yang sebenarnya adalah sampai di sini dia pun berhenti sejenak dan mematut-matut wajahnya di depan cermin. Tetapi para ratulah yang paling parah di antara semuanya. Mereka mulai menghabiskan seluruh waktunya untuk berdandan mewah di hadapan para sembilan. Dan para sembilan akan menjadi budak mereka yang tak berdaya dan hina dina. Namun pergunjingan mereka masih tetap lebih buruk. Demikianlah, maka para lelaki muda akan terdusuk lesu pada daun-daun di bawah pepohonan, bermalas-malasan dengan anggota badan terentang dalam keteduhan hutan. Dan para gadis muda dalam jubah biru pucat akan datang dengan berjalan tanpa sengaja ke teduhan yang sama di hutan yang sama dengan pepohonan yang sama, dan memutar-mutar matanya seolah tak melihat siapapun di sana, dan memandang seolah-olah mereka tak muncul untuk tak melihat apapun. Dan kemudian seorang laki-laki muda yang lebih edan ketimbang yang lain akan nekat mendekati seorang gadis berbaju biru. Namun ketika sudah dekat, ucapan akan meninggalkannya. Ia akan berdiri di sana dengan lidah keluh dan tampang tolol. Dan kesempatan emas itu pun lewat begitu saja. Burung-burung kokil bernyanyi di dahan-dahan di atas kepala. Angin selatan yang nakal bertiup, mengacak-ngacak rambut, berbisik di telinga, dan mengaduk-ngaduk musik dalam darah. Daun-daun pepohonan menggumamkan desir gembira, dan bunyi samudra yang tidak kunjung henti membuat segala kerinduan bisu di hati lelaki dan perempuan menghempas-hempas ke dalam gelombang pasang musim semi cinta. 3 sekawan telah mengalirkan arus pasang kehidupan baru ke kanal-kanal kelajaan kartu yang kerontang. 7. Kendati pasang sedang penuh, ada jeda seakan air yang naik itu tak akan pecah menjadi buih, namun tetap menggantung untuk selamanya. Tak ada kata yang terucap, kecuali berhati-hati maju selangkah lalu mundur 2 langkah. Semua tampak sibuk menimbun hasrat masing-masing yang tak terpenuhi, seperti istana di udara atau benteng dari pasir. Mereka pucat dan membisu, mata mereka membara, bibir mereka gemetar dengan rahasia yang tiada terkatakan. Pangeran tahu masalahnya. Dipanggilnya semua orang di pulau itu dan berkata, bawa kemari suling dan simbal, serunai dan genderang. Mainkan bersama-sama dan semburkan pekik nyaring kegembiraan. Karena malam ini Ratu Hati akan memilih pasangannya. Selanjutnya para 10 dan 9 mulai meniup seruling dan serunai mereka. Para 8 dan 7 memainkan trombon dan biola mereka. Bahkan para 2 dan 3 mulai menggebrak genderang mereka dengan ganasnya. Sekali tiup, embusan musik yang gegap gempita menyapu habis
seluruh keluh dan gulana. Dan kemudian alangkah derasnya aliran tawa dan kata-kata. Ada lamaran-lamaran yang nekat, penolakan-penolakan yang meledek, dan gosip, dan celoteh, dan lelucon, dan juga sukaria. Suasananya seperti goyangan dan kocokan, desir dan gerisik, dalam topan musim panas, berjuta daun dan ranting di kedalaman hutan purbani. Namun Ratu Hati, dalam jubah merah mawarnya, duduk membisu dalam bayang-bayang pondok rahasianya, dan menyimak hingar-bingar musik dan gelak tawa membahana yang mengalun ke arahnya. Dipejamkannya matanya dan memimpikan impian cintanya. Dan ketika ia membuka mata, didapatinya pangeran duduk bersimpuh di hadapannya, memandangi wajahnya. Dan ia pun menutup matanya dengan kedua tangannya dan menghindar gemetaran dengan gempar kegembiraan di hatinya. Dan pangeran melewatkan sepanjang hari itu seorang diri, berjalan di tepi laut yang menghempas-hempaskan ombak. Dalam benaknya tersimpan raut kaget sang ratu. Gerak tubuh menghindar itu, dan jantungnya berdebar kencang penuh harapan. Malam itu, barisan lelaki dan perempuan dalam busana yang ceria berdesakan menunggu di gerbang istana dengan wajah tersunging senyum. Balai agung istana disinari dengan lampu-lampu yang terang dan dihiasi bunga-bunga musim semi. Ratu Hati perlahan masuk, dan seluruh majelis bangkit menyambutnya. Dengan rangkaian bunga melati di tangannya, dia berdiri di depan pangeran dengan pandangan tertunduk. Tersipu malu, hampir-hampir ia tak mampu menggalungkan rangkaian bunga itu ke leher pasangan pilihannya. Namun pangeran menundukkan kepala, dan rangkaian itu pun menggelincir ke tempatnya. Majelis muda-mudi telah menunggu pilihan ratu dalam diam yang menggebu ingin tahu. Dan ketika pilihan dijatuhkan, seluruh balai yang luas itu pun berguncang dan bergoyang-goyang dengan gempar sukacita yang menggelora. Dan bunyi teriakan mereka terdengar di seluruh penjuru pulau, juga kapal-kapal yang jauh di lautan. Sebelumnya tak pernah ada teriakan seperti itu di kerajaan Kartu. Dan mereka pun mengusung pangeran dan mempelainya, dan menundukkan mereka di singgasana, dan memahkotai mereka di istana Kartu Purba. Dan ibu ratu yang berduka di pesisir pulau yang jauh di seberang lain lautan datang ke kerajaan putranya yang baru dengan kapal berhias emas. Dan warga pun tak lagi diatur menurut hukum, melainkan jadi baik atau buruk, atau kedua-duanya, sesuai icca mereka. Selesai.